Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai random forest untuk pengampu nilai kuliah machine learning tugas besar. Di sini kita ada beberapa anggota, di antaranya saya sendiri Anissa Bahriatul Hikmawati, ada Rahmatus Sawal, Muhammad Sobari, Adam Ramadan, dan juga Yusefus Prasetya. Latar belakang penyakit jantung merupakan penyebab kematian utama di dunia dan jadi beban biaya kesehatan tertinggi di Indonesia. Dengan total pengeluaran mencapai 7,7 triliun oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Untuk mendukung deteksi dini dan diagnosa akurat, pemanfaatan AI di machine learning kini menjadi solusi modern dalam dunia medis. Salah satu algoritma yang efektif untuk klasifikasi medis adalah random forest, yang memiliki keunggulan dalam akurasi dan juga ketahanan terhadap data berdimensi tinggi. Namun, kualitas data seperti missing value dan juga ketidakteraturan skala fitur menjadi tantangan utama sehingga diperlukannya tahapan pre-processing yang tepat. Penelitian ini menggunakan heart disease dataset dari Kaggle dan juga bertujuan menguji performa random forest dalam mengklasifikasikan risiko penyakit jantung secara tepat dan juga akurat. Nah, rumusan masalah sendiri yang akan kami bahas di sini di antara lainnya ada bagaimana penerapan metode machine learning random forest dapat meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi indikasi penyakit jantung dibandingkan dengan akurasi yang dihasilkan penelitian sebelumnya yaitu 92%. Yang kedua, bagaimana teknik pre-processing data untuk mengatasi data kosong pada dataset dan juga teknik normalisasi data dapat berkontribusi pada peningkatan akurasi identifikasi penyakit jantung menggunakan random forest. Yang ketiga, bagaimana kinerja modul random forest sendiri yang diusulkan setelah melalui pre-processing dan juga normalisasi data dapat dinilai dan dievaluasi menggunakan konfungsional matrix dan dalam konteks klasifikasi penyakit jantung. Tujuan penelitian kami diantaranya yang pertama meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi penyakit jantung. Yang kedua, mengusulkan metode machine learning random forest. Yang ketiga, menerapkan teknik processing data, mengatasi data kosong dan juga normalisasi data. Yang keempat, menilai kinerja model menggunakan confunctional metric. Yang kelima, target akurasi yang lebih baik dari penelitian sebelumnya yaitu 92%. Di sini kita masuk terlebih dahulu mengenai random forest. Mungkin ada beberapa teman-teman yang lainnya juga masih belum mengetahui apa sih random forest itu. Nah, metode random forest adalah sebuah algoritma yang diperkenalkan oleh Breiman pada tahun 2001. Algoritma ini memiliki kemampuan untuk menangani dua jenis masalah, yaitu klasifikasi dan juga regresi. Nah, salah satu yang kita ambil ini mengenai klasifikasinya. Random forest merupakan hasil pengembangan dari metode classification dan juga regression tree atau CART yang menggunakan metode big or bootstrap gitu ya, aggregation dan juga random feature selection. Bigging merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memperbaiki hasil dari suatu algoritma klasifikasi. Metode Bigging ini didasarkan pada metode ensemble. Metode algoritma hutan acak dapat dibagi menjadi dua tahap. Yang terutama itu melibatkan pembuatan K atau pohon untuk membentuk hutan acak, dan yang sedangkan keduanya menggunakan hutan acak yang telah dibentuk untuk membuat prediksi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Adam mengenai metode penelitian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitiannya. Tahap awal itu pengambilan dataset, sesudah itu pindah ke processing data, sehabis processing data, normalisasi data, turun ke split data. Split data itu dibagi menjadi dua, data satu sama dataset. Nah, ke bawahnya lagi random forest, sesudah random forest itu tuning parameter. Nah, random forest sama tuning parameter itu kualifikasinya, turun ke bawah lagi itu confusion metric. Nah, confusion metric itu adalah evaluasinya. Sesudah confusion metric itu ada hasil penelitian. Sesudah hasil penelitian, penarikan kesimpulan. Lanjut, pengambilan dataset. Penelitian ini menggunakan dataset penyakit jantung yang diambil oleh Google. Nah, itu ada linknya, kita bisa lihat aja linknya, atau nggak bisa di-download. Data ini dapat dipakai untuk melatih dan menguji model saat melakukan klasifikasi, khususnya pada klasifikasi penyakit jantung. Nah, ini ada tampilan awalnya datasetnya. Dataset penyakit jantung umumnya terdiri dari atribut yang menggambarkan klasifikasi klinis dan demografi pasien. Atribut-atribut ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada age. Age adalah usia pasien dalam tahun. Risiko cenderung meningkatkan sering bertambahnya usia. Yang kedua itu ada seks, adalah jenis kelamin pasien. Yang ketiga CP adalah jenis nyeri dada yang dialami pasien. Yang keempat itu
BPS adalah tekanan darah istirahat pasien saat masuk rumah sakit. Yang kelima itu ada KUL, adalah tingkat kolesterol serum pasien. Yang keenam ada SBS, adalah gula darah pasien. Yang ketujuh, Ristek adalah hasil elektrodiografi saat istirahat. Yang kedelapan, TALS adalah detak jantung maksimal yang dicapai selama tes berolahraga atau latihan. Yang kesembilan ada eksang, adalah angina nyeri dada yang diinduksi oleh latihan. Kalau 10, Olditok adalah depresi segmen ST yang diinduksi oleh latihan relatif terhadap saat istirahat. Yang ke-11 ada slope, adalah kemiringan segmen ST puncak latihan. Yang ke-12 ada SIA, adalah jumlah pembuluh darah utama 0-3 yang diwarnai oleh fluoroskopi. Yang ke-13 ada HAL, adalah hasil tes stritalium, tes pencitraan nuklir jantung. Sudah. Baik, terima kasih kepada Kak Adam. Untuk Ya. selanjutnya, penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh Kak Muhammad Sobari. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya kita mulai tentang pre-processing yang dilakukan sebelum dilakukan proses berikutnya. Teknik tersebut yaitu mengatasi missing value. Atribut missing value tersebut diubah dengan rata-rata atribut talak mengalami penyakit dan talak tidak mengalami penyakit menjadi pilihan, dibandingkan dengan menghapus baris data yang terdapat nilai kosong karena tidak ada data yang terbuang. Untuk normalisasi sendiri adalah teknik normalisasi data yang digunakan adalah min-max normalisasi, yang merupakan metode normalisasi dengan melakukan transformasi linear terhadap data asli sehingga menghasilkan seimbangan nilai perbandingan antara atribut. Antara atribut-atribut ini ketika dikonversi dan menghasilkan perhitungan yang similaritas, maka nantinya dapat berada di rentang 0 sampai 1. Berikut ini hasil standar menggunakan teknik normalisasi min-max pada dataset penyakit jantung yang dapat dilihat pada gambar. Di sini split data ini dari bahasanya sendiri, dari split data artinya membagi data menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian ini ada data training dan data testing. Data training ini adalah sebenarnya data pelatihan dalam skema model. Jadi model kita itu dilatih dulu sebelum ada diuji. Maksudnya apa pelatihan? Agar si model ini mengenal tentang parameter-parameter yang kita masukkan untuk menguji menguji data yang akan diuji. Jadi sebelum model ini diuji, tentang data yang akan diuji, kita harus melatih model tersebut dengan parameter-parameter tersebut agar mengenal. Tetapi di sini biasanya dalam split data atau pembagian data ini biasanya ada dua bagiannya, itu 80 atau per 20, atau ada juga 70 per 30. Dan biasanya yang dipakai dalam kebanyakan penelitian itu 80-20. Di sini kita memakainya 80 per 20 dan 70 per 30. Kenapa sih kita memakai dua pembagian split data, dua model 80 per 20 dan 70 per 30, agar kita lebih menghasilkan sebuah yang lebih akurat dari model ini, dari machine learning ini, agar lebih akurat dengan membaca data-data yang akan kita masukkan. Nah, setelah itu kita akan memasuki tentang tahap random forest-nya. Nah, di tahap random forest ini, semua data itu memasuki tentang tahap-tahapan. Dan dalam random forest ini memiliki beberapa parameter yang sudah kita setting terlebih dahulu sebelum ada pengujian atau pelatihan dari data tersebut. Parameter-parameter tersebut diantaranya n estimator. N estimator ini adalah jumlah keputusan dalam assembly, atau sebenarnya ini n estimator ini n keberapa. Kita menentukan agar pohon keputusan ini ada berapa pohon keputusan dalam sekali pengujian. Itu disebutnya n estimator. Dan sedangkan max depth adalah max depth ini bisa dibilang kita membatasi tentang simpul kedalaman dari pohon tersebut agar untuk mengadakan simpul baru dan turunannya, tapi kita bisa membatasinya dengan max depth. Max depth ini sebenarnya kita bisa setting sendirilah berapa yang mau kita butuhkan, atau min sample lift. Min sample lift ini juga sebenarnya sama, hampir ya dari pohon tersebut turunannya itu hampir berapa. Jadi jangan sampai kebanyakan. Soalnya kalau kebanyakan nanti kita membutuhkan waktu. Soalnya random forest ini sebenarnya sistem yang kompleks. Jadi kalau misalnya kita terlalu dalam parameter ini kita terlalu banyak menyetingnya tentang ininya, dia makin membutuhkan waktu yang lama. Random state merupakan bilangan bulat untuk mengontrol inisiasi angka acak yang digunakan oleh model. Jadi random state ini alat untuk mengontrol inisiasi angka acak yang digunakan oleh model. Baik, terima kasih kepada Kak Sobari. Selanjutnya untuk penjelasan yang akan berlanjut yaitu kepada Kak Yosefus. Waktu dipersilakan. Dari hasil pengujian random forest, singkat saja ya, ini dari grafik
Slide ini menunjukkan hasil pengujian random forest dan pembagian data, 80% untuk training dan 20% untuk testing. Dari grafik, terlihat bahwa percobaan ketiga memberikan akurasi tertinggi, yaitu sebesar 95,63%, sedangkan percobaan lainnya menghasilkan akurasi antara 84% hingga 88%. Nah, masing-masing percobaan menggunakan kombinasi parameter yang berbeda, seperti jumlah pohon, estimator, kedalaman maksimum max depth, dan jumlah minimum sampel daun atau min sampel leaf. Hasil ini kembali menegaskan bahwa pemilihan parameter tepat sangat mempengaruhi performa model. Percobaan ketiga kemudian dipertimbangkan sebagai model terbaik pada skenario 80-20. Hasil pengujian pellet split 20-30 dalam penelitian ini dilakukan beberapa percobaan menggunakan algoritma random forest dengan beragam parameter untuk melihat kombinasi mana yang memberikan hasil akurasi terbaik. Ini visualisasi akurasi. Nah, grafik batang di atas menunjukkan tingkat akurasi dari masing-masing percobaan ke-7 sampai ke-12. Hasilnya menunjukkan bahwa percobaan ke-8 menghasilkan akurasi tertinggi, yaitu 99,3%. Percobaan lainnya menunjukkan akurasi bervariasi antara 87% hingga 99%. Ke-8, estimator 80 max depth. Nah, ini akurasi terbaik, hasilnya 99,3%. Percobaan ke-10, 12 menggunakan estimator dan max depth yang lebih tinggi, tapi justru akurasinya menurun ke kisaran 52 sampai 59%. Evaluasi metode, penelitian ini melakukan 12 pengujian dengan menggunakan metode klasifikasi random forest. Percobaan tersebut menghasilkan akurasi terbaik adalah percobaan ke-8, yaitu pada pembagian data 70-30. Yang kedua, interpretasi confusion metric split 70-30. Confusion metric digunakan untuk melihat performa model dalam prediksi data. Nah, ini hasilnya true negatif 159, data negatif yang berhasil diprediksi dengan benar. False positif, tidak ada data negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. False negatif, ada 3 data positif yang salah diklasifikasikan sebagai negatif. True positif, data positif yang berhasil diprediksi dengan benar. Jadi ringkasan evaluasi, jumlah total data diuji ini 308. Data yang salah diklasifikasikan 3. Data yang benar diklasifikasikan 305. Ini akurasi akhir split 70-30 sama dengan 99,3%. Nah, metode random forest terbukti sangat efektif dalam klasifikasi data penelitian ini dengan tingkat akurasi sangat tinggi 99 sampai dan hanya 3 kesalahan klasifikasi dari 308 data. Baik, terima kasih kepada Kak Yosefus Prasetya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rahmatus Sawal. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya demonstrasi dan eksekusi program. Selanjutnya kita masuk ke demonstrasi program, di mana yang pertama kita mengimport library yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Ada pandas, numpy, from scaling model selection, scaling pre-processing, scaling ensemble, dan scaling matrix. Terus ada matplotlib dan seaborn, dan juga Google Form info file. Setelah itu kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu pengambilan dataset, di mana kita mengupload dataset secara manual yang sudah kita download dari Kaggle sebelumnya. Sini kita upload dataset yang namanya hit di sese dataset. Setelah di upload, jika berhasil maka menampilkan tampilan awal dataset, yaitu ada egg, sex, shape, traps, solve, fbs, trace dan lainnya. Dengan tampilan awal dataset ini kita hanya menampilkan 5 data pertama. Selanjutnya masuk ke pre-processing data, di mana kita memeriksa missing value sebelum penanganan dan mengecek semua atribut dan mengatasi akibat terjadinya missing value. Di mana hasilnya missing value sebelum penanganannya itu dicek ternyata tidak ada missing value. Terus kita mengecek dan mengatasi missing value jika ada, maka di sini tidak ada ya. Terjadi missing value di semua atribut. Selanjutnya missing value setelah penanganan setiap kolom juga tidak ada karena tidak ada missing value pada dataset tersebut. Selanjutnya masuk ke normalisasi, di mana kita mengubah dataset sebelumnya yang bentuknya angka seperti ini, di mana angka tersebut tidak beraturan, di mana data dengan nilai angka yang lebih tinggi ini cenderung dominan jika dilakukan proses selanjutnya. Ini tidak sesuai, maka kita harus normalisasi data tersebut, di mana data tersebut kita normalisasi di rentang 0 hingga 1 sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Ini tampilan data setelah normalisasi 5 baris pertama. Datanya seperti ini. Selanjutnya masuk ke proses pembagian data, di mana kita membagi data 80/20 dan data 70/30, di mana split data 80/20 dengan jumlah data training yaitu 820 dan jumlah data testing yaitu 205.
Di split data 70/30, jumlah data trainingnya itu 717 dan jumlah data testingnya itu 308. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi random forest, di mana berdasarkan tabel 3 dan 4 pada artikel dilakukan pengujian random forest pertama, yaitu split data 80, di mana kita sudah menentukan nilai parameter dari split data 80 itu seperti ini, di mana inceptornya ada 50/80, 90, 100, 120, max stepnya 5, 9, 7, 12, 4, 16, min stepnya segini, boost stepnya true, dan random state-nya segitu. Setelah itu masuk ke menghitung akurasi parameter. Setelah melakukan pengujian random forest, maka kita mengecek akurasinya berapa. Lalu setelah dicek, maka ditampilkan akurasi split data secara semua dari percobaan pertama hingga percobaan ke-6. Untuk split data random forest yang kedua 73+, caranya sama, kita menentukan parameternya terlebih dahulu, nilainya berapa. Selanjutnya masuk ke setelah ditentuin, maka dijalankan random forest-nya, maka ditentukan akurasinya. Menghitung nilai akurasinya setiap percobaan itu berapa. Setelah itu kita buat diagram untuk tampilannya sebagai berikut. Di mana pengujian random forest split data 80/20 melakukan 6 kali percobaan dengan parameter yang berbeda. Akurasinya dapat dilihat pada diagram berikut. Akurasi hasil percobaan split data 80/20, di mana percobaan pertama menghasilkan 85%, percobaan kedua 99%, percobaan ketiga 88%, percobaan keempat 96%, percobaan kelima 92%, dan percobaan keenam itu 88%. Selanjutnya pengujian random forest split data 70/30, di mana ada 6 kali percobaan, yaitu dari percobaan ke-7 hingga ke-12, dengan nilai parameter setiap percobaan itu berbeda-beda dan akurasinya pun berbeda-beda, di mana akurasinya dapat dilihat pada diagram berikut, di mana akurasi hasil percobaan split data 70/30 untuk percobaan ke-7 menghasilkan 87%, percobaan ke-8 99%, percobaan ke-9 itu 90%, percobaan ke-10 itu 95%, percobaan ke-11 itu 93%, dan percobaan ke-12 itu 91%. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi metode menggunakan conversion metric, di mana kita pertama itu menemukan mode terbaik split data 80 berdasarkan akurasi tertinggi. Terus kita menampilkan conversion matrix-nya. Terus kita temukan juga pada split data 70/30 berdasarkan akurasi tertinggi. Untuk tampilannya seperti berikut, di mana evaluasi metode conversion matrix untuk mode terbaik split data 80/20 itu pada percobaan kedua, di mana interpretasi conversion matrix split data 80/20 true negatifnya itu dengan nilai TN ini 102 adalah jumlah data aktual negatif yang diprediksi benar sebagai negatif. Selanjutnya ada false positif dengan FP-nya itu jumlahnya adalah 0 dengan jumlah data aktual negatif tetapi diprediksi sebagai positif. Seharusnya kelas 0 diprediksi kelas 1. Terus false negatif yaitu 3 dengan jumlah data aktual positif tetapi diprediksi sebagai negatif. Seharusnya 1 diprediksi kelas 0. True positif yaitu 100 dengan jumlah data aktual positif yang diprediksi benar sebagai positif. Jumlah data tesnya itu 205, jumlah data yang salah prediksi itu ada 3, dan jumlah data yang benar diklasifikasikan adalah 202. Akurasi akhir yaitu split data 80/20 itu 98,54%. Selanjutnya conversion matrix split data 70/30 dengan hasil terbaik pada percobaan ke-8, di mana interpretasi conversion matrix split data 70/30 negatifnya itu 159, false positifnya seharusnya kelas 0 ini diprediksi kelas 1 nya itu 0, terus false negatifnya itu 3 yang seharusnya kelas 1 diprediksi kelas 0, terus true positifnya itu 146 dengan jumlah data tes 308, jumlah data yang salah diprediksi itu 3, dan jumlah data yang benar diklasifikasikan yaitu 305. Akurasi split data 70/30 itu 99,03%. Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan di mana penelitian ini melakukan 12 pengujian klasifikasi penyakit jantung menggunakan metode random forest. Hasil terbaik diperoleh pada pengujian dengan split data 70/30, yaitu percobaan ke-8 dengan akurasi sebesar 99,03%. Sementara itu, untuk split data 80/20, akurasi terbaik adalah 98,54% pada percobaan kedua.
Akurasi terbaik ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,03 dan 4,54% dari hasil akurasi yang dihasilkan penelitian sebelumnya, yaitu 92% dan 94%. Penggunaan teknik pemrosesan data untuk mengatasi missing value, normalisasi data min-max normalization, dan pengaturan parameter model yang tepat, yaitu parameternya ada NC-vector, max-dep, pin-sample, leaf, bootstrap, dan random state, berkontribusi signifikan pada peningkatan akurasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa random forest didukung oleh teknik pemrosesan dan normalisasi adalah alternatif yang efektif untuk klasifikasi penyakit jantung. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata, perkataan maupun perbuatan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.